Selamat pagi teman-teman mahasiswa dan pemirsa di Bima TV Channel. Salam jumpa kembali bersama saya di rubrik tamu kita. Ini di live di Bima TV Channel YouTube, di live di IG Widya Mandala Bima Madiun, kemudian di fanpage-nya Facebook Universitas Widya Mandala Surabaya Kampus Madiun. Silahkan, jangan lupa subscribe, like, dan komen. Oke. Pada kesempatan kali ini saya berbahagia sekali. Ini sudah lama sekali kita tidak berjumpa dengan teman-teman ini. Jadi pada pagi hari ini saya bukan kedatangan ya, saya diberi kesempatan untuk bincang santai ini dengan teman-teman dari Gus Durian Madiun. Yang pertama saya sapa dulu Mas Ulil. Mas Ulil, selamat pagi Mas Ulil. Oke, selamat pagi Om. Iya, terima kasih. Sehat Mas Ulil, sehat? Sehat Om, Oke. Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, yang berikutnya adalah Mas Virgo. Selamat pagi Mas Virgo. Selamat pagi Pak D. Saya sebut Mas Virgo nggak apa-apa ya? Boten nopo-nopo Pak D, santai mawon. Mas Virgo ini adalah salah satu pendeta yang di Gereja Kristen di Madiun. Jadi Mas Pendeta. Saya sering menyebutnya Mas Virgo. Oke. Baik, ini pada kesempatan ini kita akan bincang-bincang tentang Gus Durian nih. Sebenarnya saya sudah lama sekali itu mencari Gus Durian Madiun itu sudah lama sekali. Baru 5 tahun kemarin itu saya menemukan websitenya, terus saya coba untuk masuk dan mendaftarkan diri. Ya cuma sekedar mendaftarkan diri saja. Terus kemudian saya nggak tahu saya harus bagaimana ini. Nah, kalau tidak salah 3 tahun atau 2 tahun yang lalu ya kita ketemu pada waktu itu ada buka puasa bersama di Widya Mandala. 2 tahun yang lalu ingat? Pak D. Nah, itu saya ketemu Mas Ulil. Nah, itu saya senang sekali itu ketemu dengan Mas Ulil, senang sekali. Artinya bahwa dulu yang pernah saya cita-citakan, saya itu pengen sekali terlibat di Gus Durian. Nah, mungkin ini cikal bakalnya mungkin ya untuk di Madiun. Nah, saya pengen tahu dulu dari Mas Virgo nih. Ini Mas Virgo kalau nggak salah yang pertama kali nih di Madiun. Sesepuhnya. Perintis. Mas Virgo perintis. Perintis ya. Gimana? Bisa dijelaskan Mas Virgo ini apa sih Gus Durian itu? Mungkin dari teman-teman mahasiswa, khususnya teman-teman mahasiswa di Widya Mandala itu belum kenal dengan Gus Durian. Padahal kalau kita lihat dulu pada waktu muda kita itu kan Gus Dur itu sangat diidolakan oleh seumuran dengan kita ini. Monggo Mas Virgo, apa sih Gus Durian itu?
Oke, terima kasih Pak D. Sebenarnya masih ada yang lebih senior lagi sebenarnya dari saya. Tapi saya akan menjelaskan tentang Gus Durian ini dari berbagi pengalaman juga ya. Jadi Gus Durian itu secara singkat itu dapat dikatakan sebagai pribadi-pribadi atau orang-orang yang meneruskan nilai-nilai yang telah diperjuangkan oleh Gus Dur semasa hidupnya, yang berbicara tentang ada nilai kemanusiaan, nilai-nilai kesetaraan, nilai-nilai keadilan, toleransi, dan banyak hal yang nanti mungkin Mas Ulil juga bisa menambahkan, yang kesemuanya itu sebenarnya bermuara pada sebuah sikap bagaimana kita hidup di tengah-tengah bangsa Indonesia ini, khususnya sebagai masyarakat yang saling menghargai, saling menghormati satu sama lain, dan juga bagaimana kita bersama-sama bergandengan tangan memperjuangkan keadilan dan kesetaraan untuk siapapun yang kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Itu mungkin Pak D, sederhananya seperti itu. Mas Ulil mau nambahi, monggo Mas Ulil. Mas Ulil, monggo. Kalau Mas Virgo tadi secara istilah ya, kalau boleh saya bilang. Ini saya secara bahasa aja biar lebih gampang diterima. Jadi kalau Gus Durian itu sebutan untuk pengagum, pecinta atau santri lah, bisa bilang kayak gitu. Jadi simpelnya kalau jenengan ditanya apa itu Gus Durian? Gus Durian adalah wadah bagi teman-teman yang pecinta Gus Dur atau pengagum Gus Dur. Simpelnya di situ. Ya. Memang kalau saya ditanya sih apa tuh Pak Gus Durian, saya langsung aja jawab, pokoknya seneng karo Gus Dur gitu aja. Awalnya gitu, pokoknya seneng karo Gus Dur. Baik, kalau di Madiun ini kira-kira bagaimana ya? Apakah masih ada? Kalau saya lihat kok di Ngawi, di Magetan kalau nggak salah ada satu ya. Saya juga kenal kebetulan di relawan TIK kalau nggak salah. Saya lupa namanya Mbak siapa itu. Kalau di Madiun sendiri gimana? Sepengetahuan Mas Virgo. Oke, kalau di Madiun memang benar yang di Magetan tuh Mbak Dewi mungkin ya. Mbak Dewi. Mas Ulil, ya Mbak Dewi kayak kalau dari relawan TIK. Ya kalau di Madiun sendiri kami masih, ini jadi buka kartu Mas Ulil ya. Jadi kami masih konsolidasi Pak D. Ini ditodong, langsung ditodong nih, ya. Jadi kami masih konsolidasi bersama-sama untuk menyatukan visi, karena memang merintis sebuah komunitas Gus Durian di sebuah daerah atau sebuah kota itu tidak langsung instan ya. Kami bersama-sama kita saya mengkampanyekan atau mensosialisasikan tentang tadi apa yang disampaikan oleh Mas Ulil tentang siapa sih orang-orang yang mengagumi Gus Dur dan apa sebenarnya titik juang utama yang akan kita capai melalui Gus Durian ini. Jadi ya selama ini sudah ada Pak D memang, tetapi ya masih muntup-muntup lah istilahnya itu. Mas Ulil gimana Mas Ulil? Selama ini ikut berkegiatan di Gus Durian itu mungkin ada pengalaman-pengalaman yang apa namanya, yang bisa membawa teman-teman terutama mahasiswa itu nanti bisa ya paling tidak mereka tahu sih apa Gus Durian itu gitu. Oke, siap. Terkait dengan Mbak Dewi, karena kondisi Mbak Dewi kan hari ini sedang repot ya, karena kedua orang tuanya lagi sakit. Iya. Dan kebetulan untuk kepengurusan atau pergerakan itu dipasrahkan ke Mazen. Mazen ini salah satu alumnus Jogja, dan kebetulan beliau itu pernah dekat sama Seknas. Dan hari ini saya sama Mazen sedang menggarap channel Gus Durian atau Gusmat. Kita punya Gusmat, Gus Durian Madiun. Jadi kalau teman-teman mau gabung, monggo silakan bisa hubungi kontak kami. Dan kita nggak terikat sama tempat ya, bisa di mana aja, di warung kopi, oke, monggo silakan. Di rumah juga. Karena kita sendiri nggak punya base camp. Base camp kita pernah suatu ketika itu ada nanya teman-teman di mana. Untuk base campnya Gus Durian sendiri di mana? Kalau saya bilang maaf, kita sendiri nggak punya base camp, tetapi di mana ada kebaikan disitulah base campnya Gus Durian. Iya betul. Di mana mereka berkumpul disitulah base campnya. Itu yang paling gampang.
Baik. Terus kemudian syaratnya nih, apakah ada syarat-syarat tertentu agar apa namanya kita bisa masuk ke komunitas Gus Durian ini, Mas Virgo? Monggo Mas Virgo. Mungkin Mas Ulil dulu deh Pak De. Kalau teknis Mas Ulil. Syaratnya ini. Kalau saya dulu tanpa syarat ya, nggak ada syarat, nggak ada rukun dan syaratnya nggak ada. Pertama saya tertarik sama Gus Durian itu ketika saya pulang dari Jakarta. Kemudian saya nyari temen yang istilahnya sealiran atau seideologi sama saya. Akhirnya saya nyari-nyari, ketemu di Facebooknya, dan kebetulan di situ ada kontaknya Mbak Dewi. Saya chat, dan kebetulan untuk agenda pertamanya itu di gereja mana kemarin Mas ya? Waktu mau ada baksos. Gereja Advent. Di Advent. Ya di situ. Jadi nggak ada istilahnya apa ya? Nggak ada syarat tertentu atau jenjang tertentu, nggak ada. Buat teman-teman yang mau gabung ya silahkan, selama dia masih mengagumi atau mencintai Gus Dur, itu aja sih. Iya. Mas Virgo, gimana Mas Virgo? Ya, sama dengan Mas Ulil. Karena saya pun juga asli dari Jombang, kampung halamannya Gus Dur juga, dan saya juga kenal dengan beberapa teman-teman yang ya ketika dengan orang-orang Seknas. Dan ketika di Madiun pun juga, ketika saya masuk pun saya dihubungkan itu juga dengan teman-teman yang berkecimpung di Seknas Gus Durian. Jadi ketika saya cari tahu tiba di Madiun, ketika pertama kali tiba di Madiun yang saya cari itu adalah Gus Durian Pak Di ketika itu. Karena itu yang bisa menolong saya untuk mencari tahu informasi dan lain sebagainya, tentunya ke orang-orang di sekitar. Dan memang syaratnya adalah cinta pada Gus Dur, cinta dengan nilai-nilai yang ia perjuangkan, dan cinta dengan setiap kebaikan yang telah Gus Dur teladankan untuk kita semua, yang tentunya harus terus kita lanjutkan dalam kehidupan kita. Perlu diketahui Om ya, di Gus Durian sendiri nggak ada istilah pembaiatan. Iya, itu penting. Jadi nggak ada istilah pembaiatan. Jadi harus digarisbawahi itu, Ya. Jadi kalau mau gabung silakan. Saya mengagumi Gus Dur, ya hampir mirip dengan Mas Virgo ya, karena rumah saya itu pinggir Kali Brantas dan sebelah dengan Jombang. Oh, berarti tonggonan ya. Ya, selain itu juga saya juga pengagum Gus Dur dari dulu, karena ya kita rasa bahwa beliau adalah bapak toleransi Indonesia. Itu yang sangat saya kagumi dengan beberapa ajaran-ajarannya yang diberikan, terutama untuk kaulah muda ya, teman-teman yang masih muda ini. Berikutnya mungkin kegiatan. Mungkin dari teman-teman Mas Virgo, Mas Ulil yang mewakili Gus Durian di Madiun, itu selama ini kegiatan Mas yang Virgo, sudah dilakukan itu bentuknya seperti apa? Monggo Mas Ulil. Oke. Kalau untuk akhir-akhir ini, mengingat karena kondisi yang nggak bisa kemana-mana, jadi itu mulai kita gerakkan lagi kemarin waktu bulan puasa. Jadi kita mulai dari memanfaatkan media sosial, termasuk kita misalkan bulan Ramadan kemarin, pertama quote Gus Dur gitu lah. Setiap hari kita ada quote Gus Dur, H1 Ramadan, H2 Ramadan, kita share kayak gitu. Terus kemarin sebelum malam lebaran kita diskusi sama Om Ihsan dari Jemaat Ahmadiyah. Yaitu channel pertama kita. Kalau saya sebagai penggerak baru ya, tapi nggak tahu kalau untuk Mas Virgo nggak tahu. Mungkin udah punya channel duluan. Channelnya boleh dipromosikan Mas. Oke, boleh silahkan. Boleh. Namanya Gus Dur. Oke, channelnya Gus Durian Madiun, Gus Durian Madiun. Oke. Jangan lupa teman-teman, Gus Dur Madiun. Subscribe, share, like. Oke, gitu Mas Yo. Mas Virgo. Baik,
Terima kasih Pak Di. Sejak ketika saya pertama kali masuk di Kota Madiun itu, saya lupa 2016 akhir kalau nggak salah itu kami mengadakan haulnya Gus Dur ketika itu. Waktu itu bertempat di Ruko Mars itu yang di belakangnya Toga Mas. Kami mengadakan itu dan beberapa kegiatan yang lain kami bergabung bersama dengan teman-teman lintas iman yang tergabung di Forum Perdamaian Madiun. Waktu itu ngadain baksos untuk bencana Palu, terus juga beberapa bencana yang lain yang bencana Lombok juga ketika itu, terus juga kami banjir, biasanya itu dapat undangan banjir ketika itu ya, tapi yang bareng-bareng itu adalah yang ketika dengan teman-teman Forum Perdamaian Madiun, yang juga kami biasanya lakukan itu berkunjung sih ke beberapa tempat atau teman-teman yang jika teman-teman Buddha mengadakan Hari Raya Waisak. Waktu itu kami nggak berkunjung tapi diundang makan-makan bersama. Itu kan yang paling menyenangkan kan di masyarakat kita, makan bersama itu kan buat gayung memang. Selain kopi diundang di acara itu untuk kapan bersama. Kapan kita terakhir ngopi kemarin ya? Iya, di waktu di teras wedangan ya? teras wedangan. Tutup kayak teras wedangan. Terus yang terakhir sendiri adalah ketika kami bersama dengan teman-teman Forum Perdamaian Madiun itu menghadiri acara ini Imlek. Tahun Baru Cina, Imlek. Ya, Imlek di Kelenteng Madiun ketika itu. Dan Madiun Kota. Itu Pak di beberapa kegiatan dan tentunya juga yang tadi ini saya promosikan lagi Gusma tadi itu juga jadi channel harus di like, subscribe. Ya itu jadi juga sarana kami untuk bisa mempromosikan nilai-nilai yang diperjuangkan Gus Dur dalam kehidupan bersama khususnya kehidupan lintas iman. Ya, terima kasih Mas Ulil, Mas Virgo. Nah, apa namanya? Kalau sudah menjadi ikut terlibat di Gus Durian, apakah ada semacam diklat atau pelatihan atau pengenalan atau semacam pengenalan tentang ini komunitas Gus Durian ini, apakah ada seperti itu? Monggo Mas Virgo. Mas Virgo ya pengalaman. Iya, biasanya itu kami ada yang namanya itu kelas pemikiran Gus Dur. Itu biasanya diadakan 1 tahun sekali. Tapi di Madiun sejauh ini belum pernah mengadakan. Nanti semoga setelah pandemi ini kita bisa mengadakan bersama. Itu bisa dikatakan sebagai salah satu wadah untuk pengenalan tentang apa itu Gus Durian kepada teman-teman yang baru saja bergabung. Dan juga untuk kita konsolidasi bersama apa yang akan kita lakukan dengan Gus Durian setempat, apa yang akan kita perjuangkan sesuai dengan konteks masyarakat di mana kita hidup bersama dan apa yang jadi isu-isu penting untuk diangkat agar semua masyarakat itu tahu tidak hanya kehadiran Gus Durian tetapi masalah apa yang setidaknya bisa kita tangani bersama-sama di tengah-tengah kota atau daerah di mana kita tinggal. Mungkin Mas Ulil bisa menambahkan. Ya, Mas Ulil gimana Mas Ulil yang tentang kelas pemula. Apakah ada syarat jumlahnya? Syarat jumlahnya apakah ada? Terus kemudian bisa nggak kalau kita di Madiun itu menyelenggarakan kelas tersebut? Sinyal ini Mas Ulil. Sinyal ini. Sangat bisa. Kalau menurut saya sangat bisa. Yang nggak bisa itu SDM-nya nggak ada. Kita undang kan? Ya, penggeraknya itu bisa. Dan kita nggak terbatas kuota sebenarnya. Mau berapapun kita bisa dan boleh. Selama SDM-nya ada. Dan tentunya pendanaannya juga harus ada. Nah itu sinyal tadi. Tapi kalau misalkan ini kan kegiatan yang bagus, yang bermanfaat untuk kita secara pribadi maupun bangsa negara kita, saya yakin pasti akan, kalau misalkan niat kita bagus, tulus, saya yakin bisa terlaksana. Saya kira memang ada beberapa, saya sudah pernah ngomong ke teman-teman Mas Virgo dan Mas Ulil, ada beberapa teman mahasiswa sepengetahuan saya yang tertarik, ini sudah ada 3-4an lah mahasiswa itu yang sudah mulai tertarik.
Ya nanti coba kedepannya kita akan lebih mengenalkan diri, terutama dengan mahasiswa-mahasiswa atau generasi milenial ini, ya, yang mungkin ada semacam sejarah yang terpisah yang memisahkan kita gitu kan. Tapi paling tidak mereka harus tahu, harus tahu pembelajaran yang diberikan Gus Dur terhadap kita. Baik, mungkin ada pesan untuk generasi muda, terutama mahasiswa-mahasiswa di Kota Madiun, secara keseluruhan di Kota Madiun, teman-teman mahasiswa tentang komunitas Gus Durian ini. Dari Mas Virgo dulu, pesannya Mas Ulil aja deh Pak De. Mas Ulil aja deh. Mas Ulil dulu aja. Pesan saya buat teman-teman yang belum gabung sama Gus Durian, harapan saya silakan bergabung dari sekarang, karena di Gus Durian sendiri itu mengajarkan satu hal yang saya sangat tertarik dengan Gus Durian itu, karena cara pandang Gus Dur yang bahwasanya tidak memandang manusia itu dari sebelah mata, artinya memandang manusia seutuhnya. Itu yang membuat saya enggan untuk menolak Gus Durian di Madiun. Silakan Mas Virgo. Iya, kalau dari saya adalah sama dengan Mas Ulil, statement pertama bahwa ayo gabung dengan Gus Durian Madiun, khususnya untuk teman-teman Wima maupun juga masyarakat yang lain. Dan satu hal yang lain selain Gus Dur itu mengajarkan kita untuk menerima semua orang apa adanya adalah, kalau saya boleh membahasakan dengan bahasa saya, bagaimana Gus Dur selalu konsisten memperjuangkan kasih bagi siapapun orang yang ia jumpai. Dia tidak memandang latar belakang dan sebagainya. Misalkan ketika orang itu perlu dibela dan orang itu membutuhkan kasih, Gus Dur akan memperjuangkannya dengan konsisten. Itu yang membuat saya tertarik dengan Gus Dur. Baik, terima kasih. Saya sungguh senang sekali ya, kita bisa berdiskusi kembali walaupun dalam virtual. Ya. Saya berharap setelah ini nanti kita bisa ngopi-ngopi bareng lagi, Mas Ulil ya. Siap, ya. Ya, kita ya paling tidak bagaimana sih membicarakan tentang Gus Durian terutama di Kota Madiun. Baik, saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Saya lagi terima kasih Mas Virgo, Mas Ulil, tetap jaga kesehatan. Siap. Di masa pandemi ini. Baik teman-teman yang ada di rumah yang menyaksikan acara tamu kita pada pagi hari ini, nanti kita akan kembali lagi di hari Jumat dengan tamu-tamu yang spesial lagi. Dan jangan lupa nanti sore jam 4 itu ada live streaming musik peduli pandemi. Jadi bersama dengan teman-teman UKM musik dan UKM Karawitan Widya Kinase. Keren ya. Ayo kita coba nanti gantian channelnya jenengan ya, channel Gus Dur ya. Iya. Bisa nanti dikolaborasikan Om ya. Siap bantu. Kita akan kolaborasi. Ya. Mungkin nanti setelah ini kita bisa ngomong-ngomong masalah tentang kolaborasi dengan Gus Durian. Kita siap bantu. Ya. Baik. Teman-teman, sekali lagi jangan lupa stay tune nanti jam 4 sore dengan teman-teman mahasiswa live streaming musik peduli pandemi. Terima kasih. Sekali lagi, salam sehat selalu. Sampai jumpa. Sampai jumpa.